Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Sgoro. Di konten Ramal X Sgoro kali ini, seperti janji saya akan memilih request yang terbanyak yang sudah teman-teman kirimkan kepada saya. Kemarin saya sudah menyiapkan 4 ya. Ada 4 pasangan artis atau public figure yang cukup banyak yang request, jadi saya ambil 4 ini, meskipun sebenarnya ada beberapa yang lain, tapi ini adalah 4 besar dan saya berikan pilihan kepada teman-teman semua. Dan akhirnya kita akan membahas tentang Jinzo, Cinta Brain, dan juga Zoe Abbas ya. Jadi kemarin hasil pollingnya seperti ini ya, jadi cukup sengit pertarungan antara Jinzo dengan Hysof ya, tapi akhirnya Jinzo ya, lebih banyak yang request tentang mereka. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang Cinta Brain dan juga Zoe Abbas. Untuk request yang lainnya kita akan tunggu ya, request yang lainnya. Tapi sepertinya setelah ini saya akan melanjutkan untuk request yang lainnya yang berada di urutan kedua. Bisa juga kita akan kembali membahas tentang Cinta Brain dan juga Zoe Abbas, tergantung request yang masuk. Oke, tapi sebelum kita masuk di Ramal X Sgoro pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini untuk Jinzo, Cinta Brain, dan juga Zoe Abbas. Jadi sebenarnya cukup banyak pertanyaan yang mengemuka tentang mereka berdua, tapi saya akan mencoba membaca dengan alur yang mengalir saja ya. Nanti keluarnya apa, nanti akan coba saya artikan. Oke, seperti biasa saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang lainnya yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya. Kita akan mencari request terbanyak, tercepat, dan paling menarik untuk kita bahas. Dan buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditya_sgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai mengambil kartu yang pertama. Ini dia. Nah, di sini ada The Moon ya. The Moon ini yang berarti adalah rembulan. Di sini terlihat ada rembulan yang bersinar terang dan di bawahnya ada beberapa lambang hewan, dan di sini terlihat mereka itu melihat ke atas, ke arah bulan. Dan di kartu yang pertama ini saya lihat akan ada sesuatu yang sepertinya ditunggu-tunggu oleh para fans dari Jinzo ya. Meskipun di akhir tahun ini ya, akhir tahun 2021 masih banyak hal yang bersifat abu-abu, masih terlihat samar-samar, tapi menurut saya para fans sejati dan juga para teman-teman yang mengikuti Jinzo itu merasa bahwa mereka itu sepertinya sudah ada tanda-tanda, sudah ada hal yang membuat para fans itu yakin, wah sebenarnya mereka berdua ini sudah ada hubungan khusus nih, mereka berdua udah ada perasaan khusus. Nah, ini sudah ada perasaan seperti itu. Jadi para fans itu sebenarnya sudah menangkap kira-kira apa yang tersirat di antara mereka berdua ya. Jadi di kartu yang pertama ini lebih menunjukkan bahwa memang lebih banyak sifat abu-abu ataupun juga sesuatu yang masih terlihat samar-samar di antara mereka berdua. Tapi mau tidak mau ya, ataupun juga teman-teman yang sudah mengikuti mereka dari awal sampai sekarang ini itu sudah melihat bahwa mereka berdua itu terlihat sangat cocok, terlihat sangat serasi gitu ya. Kemudian sudah terlihat bahwa mereka berdua itu memiliki perasaan khusus. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah mereka berdua itu memiliki perasaan khusus, apakah ada perasaan cinta dan sayang di antara mereka, kalau menurut saya itu sudah ada, tapi memang masih bersifat abu-abu, masih bersifat samar-samar. Tapi
saya cukup yakin untuk para fans sejati ataupun juga para penggemar Jinzo yang mengikuti dari awal sampai saat ini, sepertinya memang sudah ada tanda-tanda yang bersinar terang. Meskipun masih bersifat samar-samar, tapi banyak orang ataupun juga para fans yang sudah menangkap, wah ternyata seperti itu, ternyata sudah ada tanda-tanda. Mungkin tanda ini adalah sesuatu yang bersifat positif, jadi sesuatu yang membuat para fans itu lebih bersemangat lagi untuk mendoakan mereka berdua. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua ya. Di kartu yang pertama tadi kita sudah melihat cukup baik ya, jadi kita lihat di kartu yang kedua, Death. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya, wah tadi habis keluar kartu yang bagus, kenapa kok di kartu yang kedua ini muncul kartu Death? Dan tidak bosan-bosannya saya mengulanginya lagi. Setiap kartu kalau misalkan memiliki lambang yang menyeramkan, itu tidak selalu memiliki arti yang buruk juga ya, tidak selalu seperti itu. Dan apabila kita mengambil kartu yang pertama tadi dan digabungkan dengan kartu yang kedua ini sebenarnya sebuah penekanan ya, sebuah penekanan. Death itu artinya ya udah berhenti di situ ya, berada fokus pada titik tersebut ya. Dan titik tersebut seperti yang saya bilang tadi, bahwa sudah ada tanda-tanda, jadi seperti memberikan penekanan bahwa tanda-tanda itu sudah benar nyata, sudah benar-benar terlihat. Tapi memang banyak yang masih meragukan, masih banyak hal yang sama-sama, dan juga masih banyak orang yang mungkin meragukan tentang mereka berdua, tentang Cinta Brian dan juga Zoe Abbas. Tapi menurut saya itu kembali ke diri kalian masing-masing, karena memang setiap orang memiliki pandangan ataupun juga cara melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Bisa aja teman-teman berada di kubu yang menganggap bahwa Jinzo itu sudah memiliki hubungan khusus, ada juga yang berada dalam kubu Jinzo itu sepertinya memang hanya sebatas rekan kerja dan lain sebagainya. Tapi di kartu yang kedua ini seperti menunjukkan bahwa kartu yang pertama tadi adalah sesuatu yang benar-benar sudah terjadi, sudah berjalan. Jadi kalau misalkan teman-teman menganggap ini adalah kartu yang buruk, kalau menurut saya tidak ya, ini bukan kartu yang buruk. Memang terlihat menyeramkan, tapi bukan kartu yang buruk apabila kita ambil kesimpulan dari dua kartu yang sudah keluar ini ya. Jadi seperti memberikan penekanan bahwa mereka berdua itu sebenarnya sudah ada perasaan yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Dan selanjutnya kita ambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia ya. Di sini terlihat ada 3 orang yang membawa cups ya, ataupun piala ataupun gelas. Dan di kartu yang ketiga ini cukup unik, karena kalau misalkan tadi teman-teman menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang buruk, itu sangat kurang elok rasanya, karena di kartu yang ketiga ini menunjukkan ada sebuah kegembiraan, ada euforia yang sudah terjadi. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang meragukan tentang Jinzo, yaitu kembali ke diri kalian masing-masing. Karena menurut saya pribadi, mereka berdua itu sebenarnya ya, kalau misalkan banyak orang yang menganggap mereka itu cocok, mereka itu serasi, saya sangat setuju, karena chemistry mereka udah dapet dalam sebuah sinetron ya, mereka bekerja sama dengan baik. Jadi kalau misalkan itu terjadi di dunia nyata, saya rasa itu bukan sebuah kebetulan semata, karena sepertinya memang mereka itu sudah ada perasaan ya, sudah ada perasaan. Ada yang mengatakan ya, sebenarnya mereka berdua itu sudah jadian ataupun sudah memiliki hubungan khusus dari beberapa waktu yang lalu. Tapi saya pribadi tidak ingin mengiyakan, tidak ingin berikan statement yang lebih, karena bagi saya sesuatu yang menyangkut si A, si B, si C itu tidak bisa kita iyakan kalau tidak ada konfirmasi yang jelas dari orang yang bersangkutan ya. Jadi jangan sampai kita membuat berita yang simpang siur. Kita boleh menganggap sesuatu itu adalah yang kita yakini, tapi tidak boleh kita juga memberikan argumen yang sepertinya itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, sudah benar terjadi. Nah, itu sudah menyimpang dari pembahasan kita. Itu juga nanti takutnya, wah itu sok tahu, itu udah menyalahi kodrat, sudah mendahului kehendak Tuhan. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena ini adalah sebuah prediksi, dan prediksi ini adalah sesuatu yang kemungkinan terjadi, sesuatu yang bisa kita baca dan kita raba. Dan di kartu yang sudah keluar ini ya, 3 kartu ini,
tentang Cinta Brain dan Zoe Abbas, saya rasa meskipun ada sifat yang masih abu-abu, masih samar-samar ya, apalagi di akhir tahun ini sudah hampir habis ya, teman-teman masih bisa melihat ke belakang, masih bisa melihat bagaimana rekam jejak mereka saat bersama, dan mereka itu terlihat sangat serasi, sangat cocok. Dan apabila mereka jadian, itu pastinya akan menjadi sesuatu yang menggembirakan untuk para fans dari Jinzo. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini, sebenarnya ini adalah sebuah proses, dan proses dari awal sampai saat ini sepertinya sudah ada tanda-tanda yang muncul, sudah ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil kesimpulannya ya. Mungkin teman-teman sudah memiliki kesimpulan sendiri tentang mereka berdua. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kalian bisa diskusikan bersama, tapi dengan bahasa dan juga cara berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai kemudian saling adu argumen yang dalam tanda kutip itu adalah sesuatu yang kasar, ataupun juga sampai membuat kegaduhan. Jangan sampai seperti itu. Jadi boleh berargumen, boleh memberikan pendapat, tapi harus tetap dengan konteks yang masih sebatas sharing. Jangan sampai itu menjadi sebuah perdebatan yang berlarut-larut, karena yang kita mau di sini adalah mengumpulkan teman-teman ataupun juga para fans dari Jinzo supaya mereka itu saling berbagi informasi. Saya juga menjawab pertanyaan yang sudah kalian ajukan dan juga menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang sudah request, karena saya juga berharap dengan berkumpulnya para fans dari public figure ataupun juga artis yang saya prediksi, entah itu karirnya atau asmaranya, itu berharap supaya mereka semua itu mendoakan yang terbaik ya. Jadi kita jangan sampai menjatuhkan, tapi doakan yang terbaik, berikan sesuatu yang terbaik untuk idola kalian tersebut. Dan berhubung kita saat ini membahas tentang Jinzo, jadi kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua, baik dari karirnya, baik dari asmaranya. Semoga diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu tadi prediksi mengenai Jinzo, Cinta Brain dan Zoe Abbas. Apabila teman-teman mungkin masih ada pertanyaan yang dipertanyakan, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar, ataupun kalian langsung DM di Instagram saya juga boleh. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Eskuro mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.